Haleluya, puji Tuhan. Shalom bagi semua jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti ibadah online. Mari saya mengajak kepada kita semua, kembali kita mau menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Dimanapun kita berada, mari kita mau taruh setiap pujian penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan ya Allahku. Haleluya. Aku hendak bermazmur bagimu
Katakan biar hatiku bersyukur. Biar hatiku bersuka. Biar hatiku bersuka. Biar hatiku bersuka. Mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Engkau baik Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kaulah segalanya. Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi puja bagimu Tuhan, pujian bagimu. Ini pujian kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu selalu memuji Tuhan. Kami rindu biar hidup kami meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyi pujian. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar. Haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, nanti Kak Jacqueline berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Benar, hanya nama-Mu lah Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan Yesus oleh umat-Mu Tuhan Yesus yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan melalui online ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, saat dimana kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, Engkau disenangkan Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kalau kami harus berada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya ada Roh-Mu Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami, beserta dengan keluarga kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus saat ini, hari ini kami beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian kami menaikkan persembahan kami kepada Engkau Tuhan, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus segala pujian, hormat bagi Engkau saja Tuhan. Berkati jalannya ibadah online Tuhan Yesus hari ini, biar semuanya Tuhan Engkau berkati sehingga kami boleh bersama-sama
menaikkan pujian kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami Tuhan, berikan yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat pengumuman. Puji Tuhan. Kembali saya mengajak kepada kita semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kembali kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, entah kita dalam keadaan susah,
Mari kita mau terus berkata, kami tetap mau mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau berkata bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Keberadaan kami hari ini sangat membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Saya mau ikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi dari hati kita yang paling dalam kita mengatakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, meskipun saya susah, saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, meskipun saya susah. Haleluya. Ini pernyataan kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami tetap mau mengikut Yesus. Haleluya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini pernyataan kami setiap umat-umat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, pernyataan kami bahwa kami akan tetap mengikuti Yesus. Keberadaan kami hari-hari ini Tuhan sudah membuktikan bahwa
Begitu besar campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan terus ajar kami dari hari ke hari, biar kami lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kami lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan, buat jamahan Tuhan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Dan saat ini kembali kehidupan kami. Kembali hati kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang akan terus memberi kekuatan dalam hidup kami. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan yang khusus daripada Allah menjadi bagian kami semua jemaat Tuhan. Bahkan terlebih khusus hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan akan terus mengurapi hamba-Mu. Biar apapun yang Dia katakan hari ini, itu boleh seturut mau dan kehendak Tuhan. Kami semua yang mendengar firman Tuhan, mendapat kekuatan, pengharapan yang baru, untuk kami tetap kuat mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini tanah hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan saya boleh ada sampai saat ini. Terima kasih juga khususnya kepada Tante Lis, Gembala GPDI Hebron Jeruk Bali Pedongkelan, yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tante, sehat kuat, diberkati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini khususnya bulan Maret ini kita memperingati ulang tahun dari COVID, ya, atau memperingati ulang tahun Corona, gitu, ya, Corona. Dan situasi hari-hari ini adalah situasi yang mungkin tidak mengenakan. Situasi yang bisa dikatakan bahwa menyakitkan kita lewati sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, dalam usaha kita, semuanya efek dari corona itu benar-benar sangat-sangat tidak mengenakan. Nah, saudara, jadi tema saya pada saat ini, mungkinkah kita bersukacita? Sebelumnya, pas saya lihat rekaman atau ibadah Hebron minggu lalu yang tanggal 7, Kak Yefta menyinggung mengenai bersukacita. Ada menyinggung. Waduh, saudara, saya pikir, waduh, saya baru lihat ketika saya udah mau rekaman, ya. Aduh, saya gimana ini ya? Sama tema bersukacita, seperti gitu. Saya minggu-minggu ini adalah minggu yang bisa dikatakan pikiran saya, tenaga, pikiran, semuanya itu terkuras, memang bisa dikatakan habis-habisan, gitu ya. Saya bersyukur, saya bersukacita karena Tuhan baik, ya. Tepat tanggal 7 minggu yang lalu, jam 3.15 subuh, istri saya melahirkan anak kami yang ketiga, ya. Yang kedua dipanggil oleh Tuhan. Ini yang ketiga, jadi 2 anak itu. Perempuan, cewek, atau wanita. Saudara mungkin lihat saya ini bersukacita. Ya, saya bersyukur, saya bersukacita. Tapi saya melewati suatu proses itu tidak mengenakan. Nanti sebentar dalam kebenaran firman Tuhan kita akan melihat. Jadi pada saat ini saya ingin berbicara mengenai mungkinkah kita bersukacita dengan keadaan sekarang. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Mungkin minggu yang lalu juga Kak Yeveta sudah menyinggung ayat ini. Tapi kita akan melihat lebih dalam lagi ayat ini gitu ya. Filipi 4 ayat 4 mengatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, ulang katanya ya. Kukatakan bersukacitalah
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia berada di penjara. Dan mungkin jemaat Hebron, Jeruk Bali Pedongkelan, saya sama Kak Jefta nggak calling, oh bawakan ini atau itu, enggak. Saya sempat kaget sebenarnya ketika saya persiapan, ya saya berdoa persiapkan khotbah ini dari minggu lalu sebenarnya. Ya sebelum istri saya melahirkan, sebenarnya ayat ini yang saya alami, barusan saya lewati. Itu yang jadi rema dalam hidup saya. Ya udah, saya akan bagikan. Pas saya lihat Kak Jefta membawakan menyinggung hal ini, berarti jemaat Hebron itu harus menangkap pesan firman Tuhan baik minggu kemarin dan sekarang, bahwa mungkin saat ini dengan kondisi yang ada kita bersungut-sungut atau ada tidak semangat lagi menjalani hidup ini karena berbagai tekanan, berbagai pergumulan hidup. Ya, tapi melalui kesempatan ini sekali lagi kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Mungkinkah kita bersuka cita? Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini kita perlu lihat juga jemaat yang ada di Filipi. Filipi adalah diambil dari nama Raja Filipus II dari Makedonia. Ia ayah dari Alexander Agung. Itu yang pertama, kita belajar sedikit mengenai kota Filipi, jemaat di Filipi, dan akan dihubungkan korelasinya dengan mengapa Paulus bilang mereka harus bersukacita. Penekanannya sangat kuat. Nah, perlu kita ketahui juga, saudara perlu ketahui di rumah, bahwa letak geografis kota atau Filipi ini, dia berada di wilayah gunung api yang rawan gempa. Gunung api, kalau saudara lihat di gambar itu, saudara, saya lihat ada pegunungan, bukan itu gunungnya, tapi letak Filipi ini, kota Filipi ini, daerah Filipi berada di gunung api, rawan gitu ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ada tambang emas dan perak di pegunungan Pangaeus. Ya, saudara, ini sekedar wawasan kebenaran firman Tuhan. Dan apalagi gereja pertama di Eropa. Terus saya catat di sini, kota Filipi dulunya bernama Krenides. Kredines dalam bahasa Yunani adalah krene, yang artinya mata air. Itu latar belakang kota Filipi. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi ini ketika dia berada di penjara. Ya, kemungkinan penjara di Roma. Kenapa Paulus menulis surat itu saat dia berada di dalam penjara? Salah satu penekanannya adalah bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi Paulus katakan bersukacitalah. Paulus nggak muluk-muluk, nggak ada apa-apanya, dia bilang ya udah tulis surat saja. Tapi dia pernah berada di Filipi pada waktu kurang lebih 20 tahun sebelum dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, kita bisa tahu di mana. Yuk kita lihat, itu ada di Kisah Rasul pasal 16. Ini merupakan ayat yang terkenal, yang familiar. Inilah latar belakang Paulus, kenapa dia dengan begitu kuat dia tulis kepada jemaat yang ada di Filipi, karena di Filipi itu ada suatu hal yang berkesan dalam hidup Paulus. Ya, ada suatu hal yang masuk dalam kehidupan Paulus sehingga dia terbeban akan jemaat yang ada di Filipi. Kisah Rasul 16, kita akan lihat ayat yang ke-22. Dikatakan, juga banyak orang bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu mereka dengan pasungan yang kuat. Ayat 25 saudara perhatikan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dengan hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas, dan seterusnya. Ini adalah suatu kisah bahwa di mana Paulus berada di kota Filipi karena memberitakan firman, menyampaikan Injil, mereka dimasukkan ke penjara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar-benar sangat tidak mengenakan mereka berada dalam penjara pada waktu itu. Ya, jadi Paulus berada di kota Filipi, dia belum tulis surat kepada jemaat di Filipi. Nanti kurang lebih 20 tahun kemudian Paulus berada di, teolog penafsir mengatakan kemungkinan besar dia berada di penjara Roma, baru dia tulis kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus itu dia telah melewati, makanya saya katakan tadi bahwa Filipi itu berada di bawah gunung api. Jadi bisa tiba-tiba itu gempa bumi. Ya. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 16 itu dikatakan bahwa mereka ketika saya catat di sini, mereka diderah. Ini tekanan mereka, mendera dan diderah berkali-kali. Tidak mengenakan, saudara. Mengoyakkan pakaian mereka, ya, dijaga dengan sungguh-sungguh, penjagaan yang ekstra sangat-sangat ketat. Belenggu kaki dengan kuat dan masukin ke penjara paling tengah. Udah kaki dipasung, kaki, tangan udah dirantai lagi, nggak bisa apa-apa. Tapi di tengah-tengah ketidak bisa apa-apa Paulus dan Silas, ya, karena kebenaran mereka menyampaikan isi hati Tuhan, mereka menyanyikan pujian. Mereka menaikkan syukur. Benar luar biasa, tengah malam, saudara. Saudara, saya mau tanya, tengah malam saudara ngapain? Nyanyikan pujian kepada Tuhan, ambil saat teduh, suatu kesempatan yang indah. Mungkin suami sudah tidur, istri berdoa sendiri untuk suaminya, ya. Istri sudah tidur, suami berdoa untuk istrinya. Atau suami istri sudah tidur, anak-anak ambil waktu untuk berdoa untuk papa mamanya. Atau suami istri dan anak-anak berdoa sama-sama. Ya, Paulus dan Silas ada dalam ketidakberdayaan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan. Dan nyanyi bukan nyanyi biasa-biasa saja. Orang-orang di penjara itu mendengar. Dan mujizat dinyatakan. Belenggu terlepas. Semua engsel-engsel itu terlepas. Nah, orang Filipi melihat, waduh, ini adalah hal yang spektakuler. Hal yang luar biasa. Ya, bisa terlepas karena itu penjara Roma itu adalah penjara yang tempat yang di bawah gitu. Saya waktu itu diizinkan Tuhan ya ke Israel dan saya melihat, saudara, bagaimana Yesus masukin ke penjara. Jadi sebelum diadili, Yesus itu ada dimasukin ke penjara cuma beberapa jam. Ya.
Dan penjara itu kita masuk bawah tanah, dindingnya tanah. Ketika berapa tangga sampai di bawah itu, saya melihat terus di tour leader kami itu kasih tahu bahwa Tuhan Yesus, dia dimasukkan ke penjara bukan melewati tangga seperti kita. Tapi dimasukin ke penjara itu tangan dua diikat, baru dilucuti dengan tali. Itu gesekan badan itu di batu-batu itu memang tidak mengenakan. Tarik lagi. Dan penjagaan yang sangat ekstra ketat. Tidak bisa apa-apa. Situasi sekarang mungkin dalam tanda kutip kita tidak bisa apa-apa. Mau berdoa kepada Tuhan sulit karena tekanan hidup. Tapi ingat saudara. Saudara harus ingat, catat dalam hidup saudara bahwa di tengah keadaan sulit sekalipun, ya, ketika ada hati yang ingin datang kepada Tuhan, Tuhan lihat hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Itu yang Paulus naikkan kepada Tuhan, dan Silas terbelenggu, tangan, ya, kaki semua terlepas. Kalau saudara lihat ya penjara Romawi yang saya catat ini, ya, ada di tampilan itu benar-benar luar biasa, dan ada ditemukan gitu, ya, pasungan mereka dimasukin tangannya, kaki diikat. Aduh, jadi nggak bisa apa-apa. Mungkin mereka menyanyi, kalau sekarang dilakukan kontemporer mereka akan nyanyi begini. Ku kan berdiri, begini saudara, diam, di cuma mulut, di tengah badai, dengan kekuatan. Ini saya coba bawa saudara ya, dalam pemahaman gitu. Tiba-tiba engselnya lepas. Yang kau karena Paulus dan Silas mereka dengan keras menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sampai orang-orang di penjara itu dengar. Yang kau berikan, satu lepas, sampai kapanpun, ku kan bertahan, terlepas semua. Benar-benar luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itulah latar belakang gitu ya. Paulus tulis surat gitu ya. Nah, 20 tahun kemudian tadi saya telah menyinggung. 20 tahun kemudian ketika Paulus berada di penjara Roma kemungkinan besar. Ya, dengar jemaat di Filipi menghadapi pergumulan yang berat. Ada masalah-masalah yang berat. Ya. Ada tekanan kehidupan mereka. Makanya inti dari Filipi, kata kunci dari surat Filipi adalah bersukacitalah. Tadi di ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya penekanan yang kuat, kita harus bersukacita senantiasa terus menerus. Kaki dibelenggu, tangan diikat, dipasung. Tidak berdayaan kita untuk kita mau buat sesuatu di tengah-tengah pelayanan kita, dalam keluarga kita. Tetapi ada mulut kita yang akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Banyak orang, mereka bersukacita karena lingkungan, karena ada sesuatu hal, benda, mendapatkan sesuatu, itu ungkapan sukacita. Nggak salah sebenarnya kita dapat rumah baru, kita bersukacita. Tidak salah kita mendapatkan keturunan, kita bersukacita. Tidak salah kita dapatkan rumah, mobil yang baru, naik pangkat, ada ucapan syukur, ada sukacita. Tapi saudara, yang saudara harus garis bawahi, kita bersukacita karena mobil itu ada, kita bersukacita karena rumah baru ada, kita bersukacita karena kita naik pangkat, kita bersukacita karena anak kita berprestasi. Apakah cuma itu saudara? Kalau cuma sampai seperti itu, agak keliru sukacita saudara. Kalau misalnya suatu ketika terjadi hal yang tidak mengenakan seperti sekarang, masihkah kita bersukacita? Seperti tema saya pada saat ini. Kalau dalam bahasa sarjana teologi, masih relevankah sukacita itu hari-hari terakhir? Saya katakan masih relevan. Saya katakan, saya masih tetap bersukacita. Yang saudara garis bawahi,
Sukacita saudara harus di dalam Tuhan. Ya. Harus di dalam Tuhan. Saya katakan tadi, saya minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat-sangat baik otak, pikiran, tenaga itu diperas benar-benar. Kenapa saudara? Ya, 2 minggu yang lalu menantikan istri saya udah masuk 9 bulan untuk anak kami, proses persalinan. Saya harus persiapkan khotbah untuk pelayanan saya masih online. Saya persiapkan khotbah juga, ketemu sama tante di Jakarta waktu itu bawa firman Tuhan minggu kedua hari ini. Dan saya masih ikut kuliah online ya sampai bulan Juni, hari Selasa dan hari Sabtu. Dan kebetulan ya, minggu ini saudara, saya ada gereja di Cianjur, GBI, mengundang saya untuk melayani 4 kali kebaktian di hari Minggu. Waduh, terus saya harus jaga anak saya yang kedua, jadi bagi waktu, wah itulah saudara, itu jadi kerasa memang capek sekali, tidur nggak stabil tiap malam, apalagi pas minggu lalu kelahiran anak saya gitu ya. 2 malam itu saya nggak tidur gitu ya. Benar-benar kayak dikuras, tapi saya tetap masih bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, saya menjalani hidup ini walaupun mungkin kan enak pelayanan gitu ya. Saudara lihat kan melayani. Oke, tapi ada kalanya kita ada dalam satu titik lemah dalam pengertian capek. Tapi saya harus berusaha untuk melayani Tuhan. Ya, dengan luar biasa. Apresiasi saya kepada Tante Telis. Waduh, benar-benar luar capek, lagi kurang sehat, Tante tetap melayani Tuhan. Ya, dan itu saya lihat waktu saya praktek. Ya, waktu itu ada doa puasa hari Jumat itu kami harus ke Pedongkelan, balik dari Pedongkelan di Jeruk Bali, doa malam di Jeruk Bali, jadi dari jam 7 sampai jam 8. Selesai itu kita udah siap-siap mau ke Pedongkelan, doa malam dari jam 10 sampai kurang lebih jam 1 jam 2. Wah, benar-benar. Tante pagi-pagi harus ke pasar, naik beca, wah, semangat. Dan sampai hari ini Tante masih buktikan Tante bisa melayani Tuhan, masih tetap kuat dan ada sukacita yang Tuhan mampukan dalam hidup Tante terpancar. Tante melayani Tuhan. Dan itu yang saya lihat, wah, saya ini belum seberapa ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan benar-benar gitu. Nah, Filipi 4 ayat 4. Nah, kita masuk ya. Bersukacitalah senantiasa. Saya buat dalam kurung itu, dalam Tuhan. Saudara harus dasari sukacita saudara di dalam Tuhan. Dalam aspek hidup saudara, ketika saudara ada bergembira itu mungkin ya dapat berkat. Terima kasih Tuhan. Naik pangkat, terima kasih Tuhan. Respon orang bersukacita di dalam Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ini yang orang salah kaprah tentang sukacita. Ya, mana bisa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya waktu tahun lalu anak kedua saya harus dipanggil oleh Tuhan. Jujur saya itu berat saya menghadapi itu saudara. Tapi saya belajar, walaupun tekanan berat, tapi tekanan itu tidak membuat saya mundur di dalam Tuhan. Malah saya semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Karena sukacita saya terletak kepada Tuhan, sang sukacita itu. Ketika saudara menaruh sukacita saudara ke satu benda, ke suatu objek di dunia ini, suatu saat saudara keliru. Ya. Nah, proses persalinan istri saya ada trauma dengan anak saya yang pertama, Eben, pas lahir berat. Ini saudara, wah, seminggu sebelumnya di OSG sama dokter, berat bayinya 3 kilo. Ya,
Dan kami berdoa agar supaya jangan hari Minggu lah, seperti anak kami Eben pertama lahir hari Minggu. Soalnya yang tanganinya bidan. Ya, akhirnya berdoa-berdoa, lahir anak kami hari Minggu lagi bidan. Tapi Tuhan campur tangan dalam proses persalinan. Saya deg-degan gitu saudara. Tiba-tiba lahir dengan berat lahirnya. Anak kami 4 kilo 4,35. Hampir 4 kilo setengah. Kaget. Bidan juga mereka kaget. Kagetnya gimana? Mereka bilang begini, Pak, kalau kita tahu misalnya USG terakhir, misalnya bayi Bapak ini 375, kami akan menolak menangani proses persalinan ini. Harus dirujuk operasi. Tapi ini mereka karena mereka tahu 3 kilo setengah lah. Ya udah berusaha. Pas lahir 4 kilo, hampir 4 kilo setengah, kaget. Saya melihat ada campur tangan Tuhan dalam proses persalinan istri saya. Ketika lahir, sebelumnya saudara, saya di kamar bersalin, saya balik ke kamar, saya tersungkur. Nangis saya, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Balik ke kamar bersalinan, masih berat, balik lagi. 2 kali, sambil air mata, nangis. Mama saya udah dah, Yesus, Yesus. Karena memang, sulit untuk melahirkan. Tapi dengan cara yang ajaib, luar biasa. Tuhan campur tangan semuanya, selesai. Jadi saya mau menggantungkan sukacita saya bukan terhadap sesuatu, tapi kepada Tuhan. Nah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah, kata dalam Tuhan, dalam terjemahan Yunani, enkurio, ya, memiliki 3 arti, ya, enkurio. Yang pertama, karena Tuhan. Jadi kita bersukacita, semua karena Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Anak-anak kita berprestasi, semua karena Tuhan. Ya, usaha kita maju, semua karena Tuhan. Yang kedua, oleh Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa pelayanan saya. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa keluarga saya. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa pekerjaan saya. Dan yang ketiga, di dalam Tuhan. Jadi Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi ketika 20 tahun kemudian saat dia di penjara dan dia kirim surat lagi. Dia katakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita karena saya telah melewati pengalaman pahit ketika saya berada di penjara, dibelenggu, dipasung dengan keadaan tidak mengenakan. Tapi saya mau berusaha untuk bersukacita. Dan sukacita saya bukan karena saya di penjara asik-asik, enggak. Saya bersukacita karena Tuhan ada bersama dengan saya di penjara sekalipun. Ya. Tuhan ada bersama dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Makanya saya mau bersukacita. Paulus dia bernyanyi bukan karena ia senang di penjara, bukan saudara. Tapi karena ia senang bahwa Tuhan Yesus menemani dia saat ada dalam penjara. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia tetap setia kepada kita. Saat kita berada dalam lembah kekelaman, Dia setia menemani kita. Saat kita berada dalam bayang-bayang maut sekalipun, Dia tetap setia berada dengan kita. Saat kita berada dalam sulit sekalipun, Dia tetap ada bersama dengan kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang. Paulus katakan kepada jemaat Roma, kita tahu sekarang. Ya,
Kita tahu sekarang, berarti dulunya, sebelum-sebelumnya, Paulus tidak tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita baru tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja, turut serta dalam aspek hidup kita. Ayub katakan bahwa aku tahu bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2. Sebelum-sebelumnya mungkin dia lihat bahwa ini adalah kegagalan. Bahwa saya sudah dekat dengan Tuhan, tapi kok Tuhan luaskan, harta saya habis, anak-anak saya meninggal, saya mendapatkan penyakit yang berat, istri saya yang meninggalkan saya. Ya udah, kayaknya ini rencana Tuhan gagal. Tapi dengan berjalannya waktu, hari demi hari yang dia lewati, Alkitab katakan Ayub tidak berdosa dari ucapannya. Terus dia jalani. Dan akhir kisah Ayub 42 ditutup dengan, ku tahu sekarang bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apa yang terjadi? Pengakuannya dia naikkan kepada Tuhan. Tuhan mengganti 2 kali lipat dengan luar biasa. Apa yang hilang Tuhan ganti dengan luar biasa. Bahkan ada plusnya. Anak-anaknya bobrok, hilang. Selesai, panggil Tuhan, meninggal. Tuhan ganti, sama 10, tapi ada plusnya. Paling cantik. Bahkan Ayub boleh melihat anak keturunannya itu jadi dari berapa generasi. Anak cucu cicit buyut, wah dia bisa melihat itu. Kenapa? Dulunya Ayub tidak tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Tapi dia baru tahu bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya dapatkan anak yang pertama ada sukacita. Anak yang kedua nggak ada sukacita. Anak yang ketiga ada sukacita. Ya udah, ada sukacita, tidak ada sukacita. Tapi intinya, saudara yang perlu tahu, harus kita renungkan bersama bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sepengetahuan dari Tuhan. Ya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Satu, saudara jatuh, Tuhan tahu. Paulus menderita, tetapi ia yakin bahwa Kristus menemani dia dalam penderitaannya. Ya, Roma 8 ayat 18. Ya, coba kita lihat di ayat-ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 18 mengatakan seperti ini. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Corona hari-hari ini gak akan sebanding dengan apa yang Tuhan akan nyatakan di kemudian hari. Kapan saya bisa melihat itu? Kapan saya bisa merasakan itu? Tunggu waktunya saja. Ya, kemuliaan yang kekal. Jadi saudara, saya mau tanya pada kita pada pagi hari ini. Masihkah kita bersuka cita? Kalau misalnya suami istri atau anak-anak satu keluarga lagi ikuti ibadah ini. Toel kepada suami, toel kepada istri, kepada anak-anak. Masihkah kita bersuka cita? Dan dijawab, saya masih bersuka cita karena ada Tuhan menyertai saya. Ya, toel. Atau misalnya ingatin, Pak, mari kita belajar sama-sama untuk bersuka cita dalam segala keadaan. Ma, mari kita bersuka cita sama-sama dalam segala keadaan. Anak-anak, yuk kita bergandengan tangan, bersuka cita dalam segala keadaan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita sejati bukan terletak pada sesuatu keadaan, tempat, atau benda, tetapi kepada Tuhan Yesus. Ini sukacita sejati loh. Karena ada yang cuma sukacita saja. Kita ke mall kita bersukacita.
Kita belanja yang murah, pas kita ada sukacita. Ya, main di Lembang ada sukacita. Puncak ada sukacita. Tapi lebih dari sukacita itu ada sukacita sejati. Sukacita sejati itu dari mana? Datang daripada Tuhan Yesus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ya, saya waktu jemput mama saya 26 bulan lalu, bulan Februari, saya menyempatkan untuk ke tempat almarhum Om Rudi gitu. Ya. Kenapa saya cerita ini? Ya, karena saya ada komitmen gitu dalam diri saya. Waktu Januari itu saya ingat-ingat gitu, ulang tahunnya Om, tanggal 20 atau 21 ya, atau 19. Saya udah bilang itu Januari ke istri saya ulang tahun Om. Saya akan mau pergilah ke kuburan gitu ya. Bukan ke kuburnya, maksudnya dalam pengertian ya, karena saya merasa almarhum itu sangat-sangat pengaruh dalam hidup saya pribadi dan keluarga saya dan pelayanan saya. Saya cerita mengenai keluarga saya, istri saya. Waktu Om ngajar di Cianjur, tiap kali hubungi saya waktu saya praktek, saya suka pinjam mobil Om gitu keluar, kita cari duren. Dan saya bilang, Om, saya pinjam mobil dulu. Karena ada jemaat yang sama temen, ada beberapa jemaat ajakin gitu, makan duren. Oh ya silakan gitu. Sudah, kita cerita terus. Nggak tahu Om dapat pewahyuan, dapat dari mana gitu. Padahal kita cuma teman gitu ya sama istri saya yang sekarang. Soalnya berapa orang kami makan. Om bilang begini, sudah, dia cocok. Hah? Kaget Om, dia ada cowok dan kita cuma ya sama-sama. Sudah, dia cocok. Om bilang begitu. Ya. Dan ya berjalannya waktu itu, kata-kata itu saya ingat, saya bawa dalam doa juga, gumuli dalam doa juga, dan akhirnya kami bisa menikah gitu ya. Waktu itu yang Om, waktu saya menikah, tante yang datang setelah ada jemaat gitu. Om ada pelayanan keluar. Dan itu yang pertama, dari keluarga saya Om suka kasih support dalam pelayanan perintisan saya di Bandung. Saya suka Om tanya, gimana pelayanan kamu? Kami makan berdua di Cianjur gitu. Saya bilang Om, pelayanan ya 2 orang, 3 orang. Ya Om bilang tetap tekun, semangat. Karena Om juga pelayanan seperti itu dulu, 2-3 orang, tetap bertahan. Setiap kali ke Cianjur Om selalu kasih nasihat gitu. Jadi saya merasa memang ya penghormatan lah kepada Om. Jadi pengen ngelayat gitu ya. Bukan ngelayat ke kuburan Om, ke makam. Tapi saudara, itu awal Januari. Tanggal 9, saya sakit dan saya, istri dan mertua, kami kena COVID gitu. Nah itu juga saudara, tekanan untuk bersuka cita atau tidak. Gitu. Ketika saya terima laporan di WA hasil lab, menerima kau positif COVID. Pas baca itu, kaki saya langsung jadi lemah saudara. Langsung di kamar. Terlutut gini saudara, saya langsung nangis, tapi nangis sukacita. Ya saya cerita saudara, jujur, saya nangis sukacita. Malah saya bilang begini, terima kasih Tuhan untuk penyakit yang Engkau izinkan dalam hidup saya. Saya ngomong gitu saudara sambil nangis. Cuman karena nggak mau ketahuan sama istri gitu ya, saya cepat-cepat. Dan saya lewati, saya istri. Memang kepikiran istri lagi hamil. Anak masih kecil juga anak kami yang pertama. Waduh, kepala keluarga campur aduk. Masihkah? Masih relevankah sukacita itu? Saya bilang masih. Saya mungkin beda dengan Paulus yang di penjara. Tapi mungkin ada kemiripan sedikit. Saya ada sakit, corona lagi, ada istri, ada anak. Aduh, memang benar-benar pikiran itu bercampur aduk. Seminggu kemudian saudara udah berobat, lewat isolasi mandiri,
Tengah malam saya saudara nggak bisa nafas, jam 10 malam. Udah jadi pendek. Saudara, benar, jam 10, 11, aduh gelisah. Saya berpikir besok sudah nggak akan bangun. Karena banyak korban kan saudara. Tapi jam 2 saudara. Pokoknya udah pendek. Jam 2, pergi ke kamar tamu. Saya suka berdoa. Saya nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kurang lebih setengah jam saya nyanyikan pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Selesai berdoa, nafas saya jadi panjang. Dan sampai hari ini, saya sehat, saya kuat. Semua karena Tuhan. Sukacita saya terletak semua karena Tuhan. Sukacita saya terletak oleh Tuhan. Sukacita saya semuanya karena Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saya bertanya, berapa kali saya bertanya, masihkah saudara bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit? Harus jawab saudara dalam hati. Dan saya mau katakan, yuk kita sama-sama jawab, ya, saya mau bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh datang pada kami dalam ibadah minggu. Tuhan menolong, biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu itu boleh menjadi pegangan hidup kami, penuntun dalam kami menjalani hidup ini. Sehingga kami boleh melewati hari-hari yang sulit ini, hari demi hari ini, bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya lanjut berdoa, sambil saudara tutup mata di rumah saudara masing-masing, konsentrasi datang kepada Tuhan. Sekali lagi sebelum saya lanjut berdoa, saya memberikan waktu 30 detik untuk kita saat teduh. Saat teduh seperti apa? Saudara merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kasih 30 detik, kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Ini setiap kehidupan kami Tuhan mau datang kepadamu. Tuhan nyatakan hal-hal yang indah dalam hidup kami. Biarlah sukacita kami semua tertuju dari dan oleh-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Berkati Tante Lis. Tolong mampukan dalam menggembalakan jemaat GPD Hebron Jeruk Bali Pedongkelan. Beri hikmat, beri kesehatan, kekuatan, kemampuan. Tante boleh menggembalakan dengan baik. Anak-anak yang ada, keluarga yang ada, seluruh jemaat, pengurus yang ada. Biarlah GPD Hebron ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu, kami berdoa, ucap syukur, terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.